Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Jemaat Tuhan yang diberkati, khususnya Jemaat Tumoto, yang pada kesempatan ini kita bisa berjumpa di dalam mengikuti renungan Rabu malam atau malam permintaan doa, dan sebentar kita akan berdoa bersama-sama. Saya ingin mengajak kita untuk merenungkan nasihat firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes pasal 12 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Mari kita buka Alkitab kita dan kita membaca di dalam hati kita saja, sambil saudara-saudara mendengar dan menyaksikan akan apa yang saya bawakan atau cerita yang akan saya ceritakan ini. Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8 berisi cerita menarik yang sudah sering diceritakan mungkin, tapi kiranya ini boleh menjadi bahagian kita lagi pada malam permintaan doa pada malam hari ini. Menceritakan tentang bagaimana Yesus diurapi di Betania. Saudara-saudara, Yesus berada di Betania, khususnya di rumah dari Lazarus, seorang yang baru saja dia bangkitkan. Dan Yesus akan mengadakan jamuan di sana. Mereka mengadakan jamuan untuk Yesus. Dan saudara-saudara, Marta menyiapkan hidangan di dapur, dan Yesus sedang makan bersama-sama dengan Lazarus di meja makan. Datanglah Maria, dan kisah ini menjadi menarik mulai pada ayatnya yang ketiga yang saya ingin bacakan untuk kita sekalian. Ayat yang ketiga dalam Yohanes pasal 12 katakan demikian. Maka Maria mengambil setengah keti minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Saudara-saudara, ketika bau minyak itu berada di seluruh rumah itu, maka seseorang memberikan respons. Dia adalah Yudas. Apa yang Yudas katakan dalam ayatnya yang kelima? Inilah perkataan Yudas. Mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Yudas adalah bukan seseorang yang sangat peduli dan memperhatikan orang miskin. Yudas adalah tipe orang yang suka mendapatkan keuntungan dari sesuatu yang bisa dia dapatkan keuntungan. Dan pada kesempatan ini, sikap Yudas adalah sebuah sikap yang ditunjukkan, yaitu sikap melecehkan apa yang dibuat oleh Maria. Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus? Yang Yesus katakan adalah, biarkanlah hal itu terjadi, mengingat kematianku. Dan hal itu pun terjadi. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh Yudas adalah sesuatu hal yang kurang baik. Oleh karena dia menunjukkan sikap melecehkan apa yang dilakukan oleh seseorang. Yang ingin saya angkat pada kesempatan ini adalah dua sikap yang ada di dalam perikop ini. Sikap yang pertama adalah sikap menghargai yang dilakukan oleh Maria. Sedangkan sikap yang kedua adalah sikap suka melecehkan. Kedua sikap ini sering ada dalam kehidupan kita setiap hari. Namun semua tergantung pilihan kita apa yang akan kita lakukan. Ketika seseorang melakukan sesuatu yang baik, akankah kita menunjukkan sikap menghargai apa yang dia lakukan? Ataukah kita menunjukkan sikap melecehkan apa yang dia lakukan? Bahkan terlebih khusus untuk Tuhan Allah kita, Allah yang kita tahu sering memberkati kita setiap saat. Allah yang kita tahu sering memperhatikan saudara dan saya, memberkati dengan tubuh yang sehat kuat sampai hari ini. Apa sikap kita kepadanya? Apakah kita akan memberikan penghormatan dan penghargaan yang baik kepadanya seperti yang dilakukan oleh Maria? Ataukah kita hanya bersikap melakukan hal-hal yang seperti yang dilakukan oleh Yudas, melecehkan, dengan tidak peduli dengan nasihat firman Tuhan, tidak peduli dengan hukum-hukum yang Tuhan ingin kita lakukan,
kita melecehkan Tuhan, atau yang dilakukan oleh Maria. Dua sikap inilah yang perlu kita pilih. Dan Allah menghendaki kita melakukan hal-hal yang menghargai Dia, menghormati Dia sebagai Tuhan Allah Khalik Pencipta. Kiranya ini menjadi kekuatan iman untuk kita dalam kehidupan hari ini, besok, dan seterusnya. Ketika kita melakukan aktivitas kita, ketika kita melakukan kegiatan kita, di mana saja kita berada, sikap menghargai Tuhan, menghormati Tuhan, meninggikan Tuhanlah yang tetap kita tunjukkan dalam kehidupan kita sebagai umatnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita akan berdoa di kesempatan ini. Doa di malam permintaan doa. Mari kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Saya ingin mendoakan saudara-saudara sekalian. Allah kekal, Tuhan Khalik Pencipta kami, Allah yang selalu kami tinggikan dalam kehidupan kami sebagai umat Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih di malam hari ini kami boleh tiba dalam ibadah malam permintaan doa. Kami juga bersyukur kami bisa mendengarkan nasihat firman-Mu yang kembali menasihatkan kami pada malam hari ini untuk melakukan perkara-perkara yang baik, khususnya menghargai sesama, bahkan terlebih khusus menghargai Tuhan yang telah memelihara kami setiap hari. Bahkan di malam permintaan doa ini hamba-Mu berdoa khusus untuk jemaat Tumoto, untuk keluarga berkeluarga yang ada. Tuhan, kiranya Engkau memberkati. Engkau yang lebih mengerti setiap keluarga. Engkau yang lebih tahu kesusahan kehidupan yang kami alami. Sebagaimana yang terjadi sekarang, dunia ini dipenuhi dengan wabah virus corona. Tuhan, kiranya perlindungan surgawi menjadi bahagian kami semua. Kami dijaga, dilindungi dengan tubuh yang tetap sehat, kuat. Kami bisa beraktivitas. Diberkati mulai dari orang tua sampai pada anak-anak. Dalam setiap aktivitas masing-masing, berkat Tuhanlah yang selalu menyertai. Terima kasih Engkau mendengarkan doa kami ini. Kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam pertolongan tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan mengakhiri akan renungan ini. Puji Tuhan. Amin. Baik saudara-saudara, Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat malam. Shalom.